Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Rizky Ardiati, biasa dipanggil Aulia. Saya merupakan mahasiswi dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Melalui video ini, saya akan berbagi informasi mengenai pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pasti teman-teman sudah bertanya-tanya mengenai definisi, fungsi, bahkan nilai-nilai yang muncul dari pendidikan karakter ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video pembahasan tentang pendidikan karakter bersama Aulia. Pendidikan karakter, menurut Jos, merupakan pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara langsung kepada peserta didik. Hal ini dilakukan guna untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepribadian, dan nilai-nilai keimanan kepada diri peserta didik. Sehingga nantinya peserta didik dapat menjadi individu yang dapat berguna bagi kehidupan orang banyak dan dapat mencegah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai dan moral di lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter secara luas dapat diartikan sebagai tindakan, usaha, bahkan sikap yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mendidik serta memperdayakan peserta didik agar menjadi individu-individu yang memiliki karakter baik di kemudian hari. Kita sebagai mahasiswa dan pelajar pasti sudah tidak asing lagi dengan pernyataan bahwa kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai pelajar merupakan generasi bangsa. Kamu sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki sikap atau karakter yang baik. Baik memiliki artian yang sangat luas dan cukup abstrak. Akan tetapi dapat disimpulkan dalam hal ini, karakter yang baik atau sikap yang baik merupakan tindakan atau sikap yang merujuk pada perilaku-perilaku dengan nilai-nilai yang positif dari diri seorang individu. Selanjutnya, berdasarkan dari pengertian atau definisi dari pendidikan karakter, dapat diketahui bahwa pendidikan karakter ini berkaitan erat dengan psikis seorang peserta didik atau psikis individu. Karena dalam pengajarannya, pendidikan karakter didasarkan pada pendekatan secara langsung dan menggunakan pandangan dari nilai-nilai kehidupan seperti kepribadian, kemanusiaan, bertanggung jawab, disiplin, amanah terhadap hal-hal yang sudah diamanahkan atau ditugaskan, serta tidak luput dalam hal keimanan. Maka dari itu, pendidikan karakter memiliki fungsi, yakni pertama, mengembangkan potensi-potensi dasar manusia, terutama pada jiwa peserta didik, sehingga nantinya dapat menjadi individu yang memiliki hati mulia, berkarakter baik, berkepribadian baik, dan dapat berpikir positif. Yang kedua, mengembangkan dan menguatkan perilaku terhadap masyarakat yang baik. Perilaku-perilaku masyarakat yang baik nantinya dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan pastinya sejahtera. Yang ketiga, yakni mengembangkan dan menciptakan peradaban bangsa yang baik. Mengingat bahwa generasi bangsa adalah generasi-generasi yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Maka dari itu, fungsi dari pendidikan karakter sangat diperlukan dan pendidikan karakter ini harus diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Lalu bagaimana penerapan pendidikan karakter di Indonesia? Nah, pendidikan karakter di Indonesia melalui Nawacita telah dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah menggalakkan revolusi atau perombakan pada karakter bangsa, karakter generasi, terutama pada karakter pada peserta didik. Hal ini telah dicanangkan atau dirancang dan digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui program dengan istilah PPK.
PPK merupakan rancangan yang digalakkan oleh pemerintah bersama Kemendikbud dan diterapkan melalui sekolah dasar, bahkan sekolah yang telah mengajarkan pengetahuan seperti sekolah menengah pertama. Akan tetapi, di jenjang sekolah dasar dan di jenjang sekolah menengah pertama memiliki porsi yang berbeda. Dapat dilihat dari persentase, di sekolah dasar telah diberi porsi sebanyak 70%, sedangkan di sekolah menengah pertama hanya 60%. Dari sini dapat dilihat bahwa kesimpulannya PPK atau pendidikan karakter ini telah diterapkan di sekolah dasar memiliki jumlah porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan di jenjang sekolah menengah pertama. PPK atau penguatan pendidikan karakter ini tidak mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia, akan tetapi hanya memodifikasi pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kokuler. Hal ini sebagai penunjang dalam pendidikan karakter di Indonesia. Melalui penerapan PPK pada jenjang SD dan SMP, seperti perombakan dan kombinasi terhadap intrakurikulernya, diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti dan karakter positif pada peserta didik. Karena PPK mensinergi pada 3 bidang pendidikan. Yang pertama yakni keluarga, kedua komunitas, dan ketiga melalui sekolah. Ketiga bidang ini atau 3 lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari pertumbuhan dan pengembangan kemampuan terutama pada karakter peserta didik. Maka dari itu, pendidikan karakter sangat diperlukan pada pertumbuhan dan perkembangan seorang peserta didik. Melalui penerapan PPK di jenjang SD dan SMP, dapat memberikan nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Nilai-nilai yang diperoleh ini merupakan cerminan dari 5 komponen atau 5 karakter utama yang menjadi fokus dari penguatan pendidikan karakter ini. 5 fokus utama ini adalah cerminan dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mengingat Indonesia merupakan negara yang multikultural, di mana memiliki banyak keanekaragaman baik dari suku, budaya, bahasa, bahkan agamanya. Apa itu nilai-nilainya? Yang pertama, nilai-nilai dari pendidikan karakter yaitu religius. Religius merupakan aspek yang berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan peserta didik. Dengan adanya religius ini diharapkan peserta didik mampu menghargai, memiliki jiwa toleransi, dan menghormati perbedaan agama di lingkungan pertemanannya, seperti menghormati teman-temannya yang sedang beribadah, menghormati perbedaan kepercayaan dengan orang-orang sekitarnya. Yang kedua yaitu nasionalisme. Aspek nasionalisme merupakan aspek yang mencerminkan adanya kepentingan bangsa lebih utama dibanding kepentingan golongan, pribadi maupun kelompok. Jiwa nasionalisme ini dapat diterapkan oleh peserta didik seperti mengapresiasi budaya, mengapresiasi karya bangsa, menggunakan produk-produk dalam negeri, dan berusaha untuk melestarikan, ikut serta dalam mengembangkan budaya-budaya di daerahnya dan mampu mempelajari budaya-budaya di luar daerahnya. Yang ketiga yaitu integritas. Integritas berhubungan dengan kemampuan individu untuk memperbaiki dirinya. Integritas ini juga mencerminkan apakah individu itu dapat menjadi individu yang amanah, bertanggung jawab, dan berpikir positif, dan sebagainya. Yang keempat yaitu mandiri. Mandiri sudah dapat diketahui bahwa mandiri berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan emosi, pemikiran, dan lain sebagainya. Kesimpulannya dari mandiri yaitu tidak bergantung dengan orang lain.
yaitu gotong royong. Gotong royong sudah tidak asing lagi dengan lingkungan masyarakat, di mana gotong royong ini memiliki arti bahwa kita memiliki jiwa yang semangat untuk bahu-membahu ikut serta dalam berkontribusi di lingkungan masyarakat, seperti ikut serta kerja bakti, membangun pos kapling, ikut ronda malam, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, cukup itu dari saya mengenai informasi tentang pendidikan karakter. Sudah tahu kan sekarang definisi, fungsi, bahkan nilai-nilai yang didapat dari pendidikan karakter. Semoga dengan adanya video kali ini, teman-teman memiliki semangat untuk belajar, terutama dalam mengimplementasikan kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Dadah!